Yang kedua, satunya besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Kita sudah pernah membahas bahwa besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok. Tersusun dari besaran pokok. Jadi besaran pokok yang 7 itu kalau dikombinasi antara satu dan lainnya itu akan menjadi banyak besaran turunan yang sesuai. Contoh saja langsung agar kita bisa melihat maksudnya bagaimana. Contoh, misal saya punya besaran luas. Luas biasanya kita simbolkan L atau A. Area. Luas. Bahasa Inggrisnya area. Nah, luas untuk kita bisa tahu tersusun dari besaran pokok apa saja, kita bisa menggunakan rumusnya. Ini kalau awal-awal boleh begini, nanti kalau kamu sudah lincah boleh langsung. Kita coba yang pelan-pelan dulu ya. Luas rumusnya bisa jadi luas segitiga, luas persegi panjang, luas persegi, bebas, jajar genjang, apa saja silahkan kamu gunakan. Misal yang paling mudah adalah luas segi 4 ya, yaitu panjang kali lebar. Nah, sekarang kita identifikasi panjang itu besaran pokoknya apa? Oh, panjang itu besaran pokoknya adalah besaran panjang. Sedangkan lebar besaran pokoknya. Lebar juga merupakan besaran panjang. Nah, sehingga satuan panjang ini adalah besaran pokoknya. Nah, kemudian satuannya. Satuan panjang adalah meter. Meter. Maka satuannya meter pangkat 2. Oh, ini berarti luas itu terdiri dari besaran panjang dan panjang. Satuannya meter persegi. Lalu dimensinya. Dimensi. Meter itu panjang, panjang itu long, length, maka dimensinya adalah L. Pangkatnya sesuaikan, pangkat 2. Nah, sehingga kalau ditanya, luas satuannya meter persegi, luas dimensinya L pangkat 2. Ada gambaran? Contoh berikutnya, misal kalau kamu membutuhkan contoh berikutnya, di sini nggak muat, kita cari tempat. Contoh berikutnya misalnya kecepatan. Kecepatan. Simbol kecepatan V, karena bahasa Inggrisnya kecepatan adalah velocity. Velocity. Misal ditanya dimensinya kecepatan apa? Boleh seperti tadi kamu mulai dari rumusnya. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu. Sehingga satuannya atau besaran pokoknya dulu, besaran pokoknya jarak ya panjang ya. Panjang, waktu, ya waktu. Sehingga satuannya panjang, meter, satuannya waktu, sekon. Nah, baru deh kita ketemu dimensinya. Dimensi meter, meter itu panjang, long. Sekon itu waktu, waktu itu time. Nah, sehingga dimensinya
adalah L per T. Penulisan dimensi kita buat sejajar, maka ini bentuknya jadi L, T-nya naik, T. Karena T-nya naik, otomatis pangkat positif berubah menjadi pangkat negatif. Negatif berapa? Kalau nggak ada, berarti negatif 1. Sehingga dimensi kecepatan adalah L, T, min 1. Ini untuk dimensi. Kalau ini satuannya, ini besaran pokoknya, ini persamaannya atau rumusnya. Untuk soal-soal yang lain, ini saya sengaja menjelaskannya urut, ada persamaan, besaran pokok, lalu satuan, lalu dimensi ya. Tapi nanti untuk soal-soal yang lain, kamu boleh misalnya ditanya dimensi kecepatan, nggak harus perlahan-lahan begini. Kuncinya, ini satuan. Selama kamu tahu satuan besarannya, maka dimensinya langsung ketemu. Untuk contoh yang kedua, cukup paham ya? Nah, kita mari lihat contoh yang ketiga, bagaimana yang langsung-langsung tadi itu. Yang nggak usah dari awal sampai akhir, tapi langsung selama tahu besarannya, tahu satuannya, dimensinya ketemu. Contoh ketiga, kalau kita mau yang langsung ke satuannya. Misal volume. Volume simbolnya V besar, karena memang bahasa Inggrisnya volume juga volume. Sama. Nah, misalnya kita nggak mau dari rumus-rumusnya nih, boleh. Kamu tahu satuannya volume? Tentu saja meter pangkat 3. Dan dari sini kita bisa langsung ke dimensinya. Meter pangkat 3, meter itu panjang, berarti long. Long pangkat 3. Selesai. Contoh berikutnya, percepatan. Ini juga besaran turunan ya. Lambangnya A. Karena bahasa Inggrisnya percepatan adalah acceleration. Belajar fisika, manfaat lainnya kita belajar bahasa Inggris. Jadi pintar fisika juga pintar bahasa Inggris. Acceleration, percepatan. Satuan percepatan adalah meter per sekon persegi. Seperti juga percepatan gravitasi ya. G di bumi 10 meter per sekon persegi gitu kan. Nah, ini satuannya. Kalau sudah tahu satuan, langsung saja. Meter. Meter itu panjang. Panjang itu long. Oke, L. Sekon. Sekon itu satuan waktu. Waktu itu time. Pangkatnya ngikut 2. Tahu kita tulis. L. T-nya naik. Pangkat positif berubah menjadi pangkat negatif. Sehingga dimensinya percepatan adalah L, T, min 2. Ini adalah contoh-contoh kalau kamu sudah tahu satuan dari besaran turunannya, di mana satuannya itu sudah menunjukkan besaran-besaran pokoknya sehingga langsung tahu dimensinya. Ada masalah kalau satuannya itu bukan tersusun dari satuan-satuan besaran pokok, tetapi sudah dimodifikasi. Contoh, satuan di fisika banyak yang digunakan untuk menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan tentu saja pahlawan-pahlawan fisika ya. Antara lain nih yang ilmuwan yang digunakan namanya sebagai satuan. Antara lain Pak Newton, Isaac Newton. Ini nama Newtonnya digunakan sebagai lambang satuan gaya.
gaya. Ada lagi Pak Prescott Joule. Joule, kita biasa gunakan Joule nih, nama orang kan? Pak Joule ini biasa digunakan sebagai satuan energi. Energinya, usahanya, usaha atau energi. Ada lagi Pak Andre Ampere. Kamu kenal satuan ampere, biasa digunakan untuk arus listrik. Ada lagi Pak George tuh G ya. George Simon Ohm. Huruf omega. Ini ohm, satuan ohm, huruf omega. Ini untuk hambatan listrik. Dan masih banyak lagi. Nah, ini kalau kita tahu satuannya, misal kita mau cari apakah dimensi dari gaya. Satuannya Newton. Wah, Newton dimensinya apa? Bingung ya. Nah, maka kalau ini, besaran-besaran ini mau nggak mau kita harus tahu rumusnya. Contoh kesekian. Besaran turunan gaya. F. Kenapa F? Karena bahasa Inggrisnya gaya adalah force. Force. Gaya satuannya Newton. N besar, atau kalau mau nulis dari huruf kecil berarti harus lengkap. Newton. Nah, ini dimensinya bingung, maka mau nggak mau kita harus tahu rumusnya. Kamu masih ingat rumus gaya salah satu? Boleh M kali A ya. Ini gaya hukum Newton, ambil aja. Jadi gaya apa saja boleh, gaya berat, gaya gesek, gaya segala macam gaya, rumusnya yang kamu ingat, kamu uraikan. Misal M kali A. M ini adalah massa A-nya percepatan. Nah, kalau ini kamu sudah tahu satuannya masing-masing, langsung bisa. Massa satuannya kilogram. Percepatan satuannya meter per sekon persegi. Kita bisa simpulkan. Newton ini sama dengan kilogram meter persegi. Nah, ini nih. Newton ini sebenarnya jelentrehannya, uraiannya nih ini. Tapi untuk menghargai jasanya Pak Isaac Newton tadi, kilogram meter per sekon persegi dirangkum jadi Newton. Itu ya, diingat-ingat, Newton itu kilogram meter per sekon persegi. Nah, nggak ingat, lupa. Nah, dari rumusnya, F sama dengan M kali A. Nah, kalau sudah ke satuan besaran pokok, maka kita bisa uraikan dimensinya. Kilogram, satuan massa, mass, meter, satuan panjang, long, length, sekon, satuan waktu, time, pangkatnya 2. Sehingga kita simpulkan dimensinya gaya adalah M, L, T-nya naik, pangkatnya positif jadi negatif. Ini dimensinya gaya. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Nah, baiklah, itu materi mengenai dimensi maupun besaran turunan.